Halo, good evening everyone. Nah, aku bilangnya good evening karena ini udah malam nih di tempatku. And then what about you? Nah, hari ini we will talk about conditional sentence. Nah, ini tuh materi yang bagus banget buat kalian yang suka halu atau berandai-andai gitu loh. Nah, dari kalian siapa nih yang suka halu atau berandai-andai, nikah sama idolnya atau sama husbandnya mungkin? Oke. Nah, jadi apa sih conditional sentence itu? Nah, sebelum mulai, kita perkenalan dulu ya. Hi, my name is Mutiara Asma Asyarina. You can call me Miss Mutia, okay? Nah, I'm from 2ICP. So, what is conditional sentence? Conditional sentence is sentence in a grammatical structure that talks about a result or outcome. It is usually used to describe hypothetical or imagined scenarios and possible outcomes. Nah, conditional sentence ini itu suatu sentence di grammar yang ngomongin atau yang bahas tentang hipotesis nih, kayak pengandai-ngandaian gitu loh. Nah, di conditional sentence ini kita tuh ada 4 macam, yaitu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan yang terakhir itu ada tipe 0. Nah, tipe 0 ini itu biasanya kemungkinan terjadinya itu 100%. Terus kalau yang tipe 1 atau type 1 itu future possible. Maksudnya kayak itu tuh bisa terjadi kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Terus kalau yang kedua itu present possible, atau impossible atau present unreal. Nah, kalau yang type kedua ini itu bisa terjadi kalau beberapa syaratnya itu juga terpenuhi. Dan kemungkinannya itu di bawah 50%. Beda nih sama type 1. Kalau yang type 1 itu kemungkinan terjadinya itu 50% lebih. Nah, yang terakhir itu ada type 3 atau past impossible unreal atau past unreal. Nah, kalau yang tipe ketiga ini itu tuh sesuatu yang di masa lampau. Jadi kan tuh udah bisa lagi kan diulangi, makanya tuh disebut past unreal. Dan kemungkinan terjadinya itu 0%. Kenapa kok 0%? Karena itu udah terjadi di masa lampau. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama kita bahas bahas type 0. Nah, type 0 ini kalimat yang digunakan untuk menyatakan fakta. Fakta umum atau kebenaran ilmiah yang selalu benar di kondisi tertentu. Nah, type 0 ini tuh suatu hal yang general truth gitu loh, yang itu pasti benarnya. Nah, kalau rumusnya itu pakainya simple present, habis itu ada if sama simple present. Nah, kenapa kepakainya simple present? Karena ini ngobrolin atau bahas tentang fakta umum atau kebenaran ilmiah atau general truth. Makanya dia pakainya simple present. Jadi kayak contohnya, if you drop an object, it falls to the ground. Jika kamu menjatuhkan sebuah barang, itu akan jatuh ke tanah. Nah, itu kan pasti akan terjadi ya, atau fakta umum yang semua orang udah tahu. Kalau kamu jatuhin barang, itu akan jatuh ke tanah. Nah, ini kan ada, kenapa harus ada if-nya? Nah, karena kita ngomongin conditional sentence atau pengandaian, jadi kita tetap pakai if, karena if ini bermakna jika atau seandainya. Terus kalau kamu juga boleh nih pakai eh, rumus yang kedua, yaitu if-nya ada di depan. Tapi ingat-ingat ya, kalau ada if di depan kamu harus ngasih koma. Nih. Jadi if terus simple present habis itu harus dikasih koma baru simple present lagi. Contohnya nih, it falls to the ground if you drop an object. Itu akan jatuh ke tanah. Nah, ini kurang nih. It falls to the ground if you drop an object. Ini sama nih kayak contoh yang pertama ini. Itu akan jatuh ke tanah jika kamu menjatuhkan suatu barang. Terus yang kedua, if you don't water plants, they don't grow. Jika kamu tidak menyirami tanaman, mereka tidak akan tumbuh. Nah, ini ada komanya nih karena pakai if di depan.
Kalau yang contohnya yang bawahnya ini dia karena pakai F di tengah, jadi dia nggak butuh koma. Oke, kita lanjut ya, yaitu ada type 1. Conditional sentence type 1 yaitu kalimat pengandaian yang menunjukkan kemungkinan terjadi di masa yang akan datang jika syaratnya terpenuhi. Jadi ini eh, sesuatu yang akan terjadi di masa depan yang akan datang jika syaratnya terpenuhi. Contohnya, if you eat a lot of food, you will get stomachache. Kalau ini pakainya simple present sama simple future. Ini juga ada if, ada koma nih. Jadi sama kayak tadi. Bedanya kita pakai tensesnya simple present sama simple future. Jika kamu makan terlalu banyak makanan, kamu akan sakit perut. Terus yang kedua, I will bring an umbrella if the weather is bad. Aku akan membawa sebuah payung jika cuacanya buruk. Nah, ini juga bisa dibalik. If the weather is bad, I will bring an umbrella. Terus yang ketiga, if I am thirsty, I will drink. Jika aku haus, aku akan minum. Itu juga bisa dibalik. I will drink, aku akan minum if I am thirsty. Jika aku haus. Oke, and then next we have type 2. Conditional sentence type 2 yaitu kalimat pengandaian berlawanan atau bertentangan yang ada di masa sekarang. Nah, itu ngomongin yang masa sekarang nih. Kalau type 1 tadi kan ngomongin masa depan, future. Kalau type 2 itu ngomongin yang sekarang. If I were the boss, I would be nice to my employees. Jika aku sekarang adalah bos, aku akan baik kepada para pekerjaku. Nah, faktanya apa? Faktanya, I am not the boss. Nah, faktanya adalah aku tidak seorang bos. Gitu. If she were rich, jika dia kaya, she would give anything to us. Jika dia kaya, dia akan memberikan segalanya untuk kita. Nah, faktanya itu dia perempuan tidak kaya, jadi dia tidak memberikan segalanya sama kita. Nah, kenapa sih kok she pakainya were, kok bukan was? Nah, ini nih spesialnya dari type 2. Kalau type 2 ini kan pakainya simple past. Harusnya kan pakai kan ini nominal. Kalau nominal sentence itu mau dia subjeknya I, you, we, they, he, she maupun it, dia tetap pakai were. Jadi apapun subjeknya, dia akan selalu tetap pakai were. Ya nih, kita lanjut ke kalimat yang selanjutnya. If Jonathan were smart, jika Jonathan pintar, she wouldn't cheat in this exam. Jika Jonathan pintar, dia tidak akan menyontek di ulangan ini. Itu. Oke, sekarang kita lanjut ke type 3 atau the last type ya. Conditional type 3 menunjukkan pengandaian yang tidak mungkin terjadi pada masa lalu atau berlawanan dengan kenyataan yang ada pada waktu lampau karena waktu telah berlalu. Conditional type 3 ini digunakan untuk menunjukkan penyesalan atau regret. Kalau conditional type 3 ini dia pakai past perfect sama past future perfect. If you had been more careful, you wouldn't have had an accident. Jika kamu berhati-hati, kamu tidak akan kecelakaan. Ini kan suatu hal yang udah terjadi di masa lampau. Jadi andaikan dulu kamu pelan-pelan atau lebih hati-hati, kamu nggak akan kecelakaan. Nah, conditional type 3 ini tidak bisa diubah karena sudah terjadi di masa lampau. Jadi kan masa lalu udah nggak bisa berubah kan ya. Terus yang kedua, Cinta would have helped you if you had asked for it.
Sinta akan membantumu jika kamu meminta dia untuk membantu. Faktanya kamu tidak meminta bantuan dari Sinta. Jadi Sinta tidak membantumu. If he had known, he wouldn't have done that. Jika dia tahu, dia tidak akan melakukan itu. Okay, this is for me. If you have any question, please let me know and see you next time.